Welcome to Rira Nurmelinda channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tema 1 subtema 2 tentang manusia dan lingkungan pada pembelajaran 5 dan 6 tentang otot manusia dan cover. Nah, ini terkait dengan LKPD kalian yang kelima, pembelajaran 5 dan 6 ya. Simak dulu video pembelajaran ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran ada 2 ya. Yang pertama, memahami gambar cerita. Yang kedua, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Lanjut ke pembahasan pertama, yaitu tentang otot manusia. Kita akan membahas pengertian dan fungsi otot itu sendiri, di mana otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu individu dapat bergerak. Ya, contoh pada kalian bergerak, melompat, itu contohnya ya. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, kemudian di sini ada 3 fungsi otot. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya ketika kalian berjalan, mengangkat barang, memegang benda, ya, itu contohnya. Kemudian menggerakkan jantung. Jantung ini kan memompa darah kita ya untuk mengalir ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri dari atas sasat yaitu nutrisi. Nutrisi itu berasal dari makanan yang kalian makan. Ya, nutrisi ini makanya kalian harus memakan makanan yang bergizi. Kemudian oksigen yang kalian hirup setiap saat. Kemudian ada lagi contoh yang lainnya. Lanjut. Macam-macam otot. Nah, macam-macam otot ini yang pertama adalah otot polos. Nah, otot polos ini merupakan otot yang menyusun organ dalam tubuh kita. Misalnya saluran pencernaan. Saluran pencernaan itu usus dan lambung. Kemudian pembuluh darah, saluran pernapasan, dan dinding rahim ya. Oleh karena itu, otot polos terdapat pada organ dalam. Makanya otot polos itu disebut otot dalam. Nah, sel otot polos ini memiliki satu inti sel yang terletak di tengah sel ya, yang berbentuk seperti gelendong dengan kedua ujung yang meruncing. Nah, contoh cara kerja dari otot polos ini contohnya kita ambil pada organ pencernaan, yaitu pada usus dan lambung ya, yang terdiri dari otot polos akan bekerja secara otomatis tanpa diperintah oleh otak ya, tanpa diperintah oleh otak. Misalnya lambung bisa menghancurkan makanan. Itu tentang otot polos. Kemudian yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik. Otot lurik ini adalah disebut juga otot rangka ya, karena otot ini melekat pada rangka dan bekerja dipengaruhi kesadaran. Kalau polos tadi tanpa kesadaran kita ya. Contohnya tadi makanan, lambung bisa menghancurkan makanan. Nah, itu otot polos tanpa kesadaran kita. Kalau otot lurik itu dipengaruhi oleh kesadaran ya. Contohnya ketika kamu menulis, tanganmu diperintahkan oleh otak untuk menulis. Itu otot lurik. Kemudian lanjut di otot jantung. Otot jantung ini adalah otot yang menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya, ke seluruh tubuh.
di mana gerakan otot jantung ini teratur dan tahan lelah. Ya, otot jantung merupakan otot istimewa karena memiliki struktur seperti otot lurik, tetapi bekerjanya seperti otot polos. Ya, itu seputar macam-macam otot. Lanjut. Nah, ini adalah ciri-ciri otot polos. Nah, ini bentuk otot polos. Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, waktu kontraksinya antara 3 sampai 180 detik. Kemudian yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Kemudian terletak pada organ dalam. Kemudian memiliki satu inti sel yang berada di tengah pergerakannya. Dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Kemudian otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Kemudian tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Nah, kalau ini ciri-ciri otot lurik. Ya, bentuknya silindris ya. Ini ya, bentuknya silindris, gelap terang, melekat pada rangka pada manusia. Bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah. Kemudian bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Nah, ini inti selnya ya. Mempunyai pigmen dan mioglobin dan inti sel yang berada di tepi. Lanjut. Ini ciri-ciri otot jantung. Nah, ini jantungnya ya. Ini jaringan-jaringan di sekitar jantung. Kemudian lihat, otot jantung berbentuk silindris memiliki percabangan. Ini cabangnya ya. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Kalau jantungnya berhenti, otomatis kita sudah meninggal ya. Kalau otot jantungnya tidak bekerja lagi, berarti kita sudah meninggal. Nah, di sini tempat atau letak otot-otot dari 3 tadi. Kalau otot polos itu berada di sekitar sini, perut, kemudian otot jantung berada di dada bagian kiri, kemudian otot lurik berada di lengan atas. Ya. Lanjut, kita membahas cover buku. Nah, cover buku, kalian kan memiliki buku ya, semua yang memiliki buku. Di depannya itu kan ada gambar-gambar, di belakangnya juga ada, itu termasuk adalah cover buku. Jadi dapat disimpulkan bahwa cover buku itu disebut bisa juga sebagai sampul buku. Ya, cover itu bisa disebut juga sebagai sampul buku yang merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Cover atau sampul ini itu terletak di bagian terluar dari buku yang terdiri atas 2 sisi, yaitu depan dan belakang. Ya. Kemudian unsur-unsur cover buku harus memiliki judul ya, terdapat kalimat penjelas, kemudian terdapat nama penulis atau pengarang buku. Yang keempat, terdapat nama penerbit, kemudian terdapat sinopsis ya, singkat di sisi belakang buku. Kemudian menyajikan gambar yang menarik yang mewakili keseluruhan isi buku. Ini contoh sampul, ini bagian depan ya, ini bagian depan, ini bagian belakang. Nah, yang di tengah ini adalah punggung buku ya. Lanjut. Ada 2 macam desain dalam membuat cover. Yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan yang sederhana seperti ini gambarnya ya, ini seperti ini, dia backgroundnya hanya putih, dia tidak mempunyai latar yang full color ya. Lanjut, desain penuh warna dan gambar. Nah, ini
Kalau ini desain penuh gambar ya, kelihatan memiliki background yang sangat menarik ya. Kalau disuruh memilih, kira-kira kalian memilih apa? Cover yang berwarna putih atau penuh desain yang full? Kalau ibu sendiri memilih yang desain yang lebih full karena lebih menarik. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf apabila pada penjelasan ibu tadi banyak yang kalian belum pahami. Mohon maaf ya. Semoga kalian bisa tetap semangat belajar ya, dan tetap menjaga kondisi kesehatan kalian. Sampai jumpa.